Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi di Kiapedia, membagikan kebenaran dengan cara yang berbeda. Episode kali ini masih berkaitan dengan makanan ya. Pada video kemarin juga telah disinggung bahwa belalang merupakan salah satu hewan yang dianggap halal dan artinya bisa untuk dimakan. Intinya ada hewan yang haram dan ada hewan yang halal. Kenapa bisa begitu ya? Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini berkembang, dan saya juga akan banyak posting di sini. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas makanan apa saja yang halal dan makanan apa saja yang haram. Kita dapat membacanya sendiri di Alkitab, khususnya di Kitab Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Tetapi dalam video ini, kita akan membahas beberapa pandangan yang bisa membantu kita untuk memahami mengapa dalam Perjanjian Lama terdapat makanan yang haram dan yang halal. Nah, pandangan yang pertama mengatakan, pembagian ke dalam haram dan yang halal itu bersifat sewenang-wenang dan diberikan kepada Israel untuk menguji ketaatan mereka kepada Allah. Banyak pakar Alkitab yang berpendapat demikian, tapi coba bandingkan dengan pandangan lain ya. Pandangan kedua mengatakan perbedaan antara haram dan halal itu dirancang untuk menjaga agar Israel tetap terpisah dari praktik-praktik penyembahan berhala. Allah memilih Israel untuk menjadi suatu umat yang istimewa dan berbeda dari bangsa-bangsa lain, secara khusus dalam perilaku moral mereka. Sebagai contoh, babi digunakan dalam penyembahan kepada dewa-dewa dunia orang mati dan juga dipakai untuk upacara keagamaan orang Kanaan. Itulah sebabnya babi termasuk binatang yang haram. Kemudian hewan berikutnya adalah lembu jantan. Hewan ini biasa digunakan dalam penyembahan orang Mesir dan Kanaan. Tapi, mengapa lembu jantan dianggap halal dalam kitab Imamat dan dapat dipersembahkan di atas mezbah? Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dibuat karena alasan higienis atau kebersihan. Karena binatang-binatang dan burung-burung yang haram lebih sering membawa penyakit. Mereka memberikan contoh seperti babi yang membawa beberapa parasit yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia, khususnya trichinosis atau penyakit yang disebabkan cacing pita babi. Sebagian burung yang disebut haram memakan bangkai dan dapat menyebabkan infeksi. Dan ikan yang tidak bersisik sering memakan kotoran dan mengandung banyak bakteri berbahaya. Jadi pendapat ketiga mengatakan bahwa jika orang Israel mematuhi aturan ini, agar orang Yahudi akan bebas dari penyakit-penyakit yang menimpa orang Mesir. Kalau dipikir-pikir, pada saat itu belum ada alat kedokteran yang secanggih sekarang ya. Menarik ya. Tetapi kalau kesehatan adalah standarnya, mengapa Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal dalam Perjanjian Baru? Apakah hukum-hukum kesehatan tak perlu abad pertama Masehi? Pandangan yang keempat mengatakan bahwa halal dan haram ditentukan oleh kesehatan dan kenormalan hewan tersebut. Hewan yang dikatakan halal pada umumnya adalah hewan yang memamah biak dan berkuku belah. Dan jika tidak memiliki salah satu syarat normal ini, maka dikategorikan sebagai hewan yang haram. Sebagaimana para imam harus bebas dari cacat jasmani, demikian juga dengan hewan korbannya. Teori ini juga menarik ya. Tetapi teori ini berlawanan dengan kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 25 yang menyebutkan bahwa semua ciptaan Allah itu baik dan karena itu juga disebut normal. Lalu pandangan mana yang paling tepat? 1, 2, 3, atau 4? Ayo, makin tambah bingung ya. Dari beberapa penjelasan di atas, kita tidak perlu memilih salah satu di antaranya. Bisa saja penjelasan di atas merupakan kombinasi faktor-faktor yang menentukan
mana yang halal dan mana yang haram pada waktu Allah memilih hal yang paling baik bagi umatnya. Hal yang pasti adalah Allah memberikan peraturan yang terbaik bagi umatnya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita harus memahami bahwa peraturan Allah yang ada dalam perjanjian lama itu bersifat progresif. Artinya semakin ke sini semakin jelas artinya. Pada awalnya makanan manusia itu adalah biji-bijian dan pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan berdasarkan peraturan yang ada di dalam perjanjian lama, manusia boleh memakan daging, tetapi dengan peraturan ada yang diharamkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor hewan tersebut dianggap haram berkaitan dengan soal bersih dan juga ada unsur sehat sesuai dengan bahasa aslinya yang artinya bersih, tetapi secara teologis jelas mengarah pada simbol kesucian. Kemudian kita memasuki era perjanjian baru, di mana Yesus menebus segala dosa kita. Nah, di sini letak perubahan yang terjadi. Yesus dengan jelas memang mengatakan bahwa dia bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ibrani pasal 9 ayat 10 jelas mengatakan semua tentang makanan, minuman, pembasuhan, dan peraturan lainnya dalam perjanjian lama hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan, yaitu kedatangan Yesus yang pertama. Yesus sendiri mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Paulus dalam tulisannya juga menuliskan, "Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa." Kesimpulannya adalah semua makanan yang haram dalam PL sebagai simbol najis, kotor atau dosa tidak lagi najis setelah dosa ditebus oleh kematian Yesus. Ingat, Yesus telah menggenapi semua tuntutan Taurat. Di sini jelas sekali ada sebuah progres yang luar biasa dan telah sempurna dalam kematian Yesus. Pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di-like, share, agar semakin banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.